Al Zaitun itu di ujuk-ujuk katanya toleransi yang kebablasan, kan gitu. Dari mana kebablasan? Kebablasannya dari mana? Nah begitu. Kecuali orang-orang non Muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya, itu disebut kebablasan. Enggak usahlah basa-basi, sahabat. Saya tunjukkan langsung kepada Ongok Raya ini. Ini salah satu contohnya toleransi yang kebablasan itu. Yang katanya tadi, kalau ada orang non-Islam yang beribadah di sini, di Al Zaitun itu maksudnya, itu baru toleransi kebablasan. Nih contohnya, si Robin Simanulang ini. Karena saya sudah salah setting otak saya. Oh, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, kali ini kita kembali membahas si Shinchan, panci yang hilang akal sehatnya. Saya katakan begitu ya karena memang ada dasarnya. Pertama, MUI sudah mengatakan bahwa panci yang hilang akal sehatnya ini sesat. Bukan Al Zaitunnya, tapi panci yang hilang akal sehatnya ini yang sesat. Dan dia kan punya pengikut dan punya orang-orang yang membela dirinya. Itu jauh lebih sesat lagi, sahabat. Salah satunya adalah si Pablo Benoit ini ya, sahabat. Kata orang dia ini adalah seorang mu'alaf. Saya tidak tahu dia ini mu'alaf apa tidak. Yang saya tahu, ini orang baru keluar dari penjara kasus ikan asin. Ya, yang saya tahu itu. Kalau mualafnya saya tidak tahu, sahabat. Karena dari pemikirannya pun saya masih ragu ini. Karena di sini nanti ada pernyataan dia, kita yang datang ke sini, banyak orang-orang non-Islam datang ke sini katanya. Ini kalimatnya yang membuat saya ragu dia ini seorang mualaf. Ya tapi terserah mau mualaf mau tidak, yang jelas dia sekarang membela yang syahsyat, yaitu si panci yang hilang akal sehatnya, dan dia juga pernah dipenjara ya karena ulah perbuatannya sendiri. Ya samalah dengan si panci yang hilang itu, sahabat, juga pernah dipenjara ulah perilakunya sendiri. Oke lah sahabat semuanya, kita akan dengarkan pernyataan-pernyataan Ongok Raya dari pembela panci yang hilang ini, si Pablo Benoit. Sejak awal ya. Apa tanggapan Anda terhadap Al Zaitun ya, sahabat? Ya ini pertanyaannya salah juga. Bukan Al Zaitun harusnya ya. Apa tanggapan Anda terhadap Panji Gumilang? Harusnya kan itu. Coba kita dengarkan. Apa ya, kalau menurut saya Al Zaitun ini membuat satu gebrakan baru untuk kehidupan kita bertoleransi sebenarnya. Itu kan poinnya kan. Jangan ngomong jangan ngomong toleransi, kita harus tegakkan toleransi. Tapi kalau seandainya Al Zaitun itu di ujuk-ujuk katanya toleransi yang kebablasan, kan gitu. Dari mana kebablasan? Kita di sini tetap datang tuh banyak orang yang non Muslim gitu ya, datang kemari. Nah itu ya, ini sahabat kalimat dia yang tadi yang saya katakan. Kita tuh datang ke sini, banyak orang non Islam datang ke sini. Ini maksud kalimatnya apa? Coba, apakah dia ini bersama teman-temannya yang datang itu adalah orang non-Islam? Padahal kan ngakunya seorang mu'alaf gitu kan. Ya tapi terserah, itu tidak terlalu penting sebetulnya. Yang paling penting adalah kalimat dia mengatakan bahwa Al Zaitun atau pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu toleransinya tidak kebablasan. Nah ini alasannya, sahabat. Itu tetap mengikuti aturannya yang diberlakukan oleh Al Zaitun. Kebablasannya dari mana? Nah begitu. Kecuali orang-orang non Muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya, itu disebut kebablasan. Nah kan begitu Ongok Raya. Apakah orang ini nggak pernah nonton TV? Apakah orang ini nggak pernah nonton YouTube? Dia sendiri kan salah satu konten kreator ya atau YouTuber. Masa nggak pernah lihat? Nggak usahlah basa-basi, sahabat. Saya tunjukkan langsung kepada Ongok Raya ini. Ini salah satu contohnya toleransi yang kebablasan itu. Yang katanya tadi, kalau ada orang non-Islam yang beribadah di sini, di Al Zaitun itu maksudnya, itu baru toleransi kebablasan. Nih contohnya, si Robin Simanulang ini. Bahkan dalam pengakuan terbarunya sudah 20 tahun dia ikut beribadah di Al Zaitun ini. Akan sama aja si Ongok Raya ini nonjok muncungnya sendiri, sahabat. Kebablasan dari mana toleransi di Al Zaitun ini? Kecuali kalau ada orang non-Islam beribadah di sini. Nah ini contohnya. Ongok. Mau gimana lagi kan? Itu yang pertama ya, kalimat dia yang menurut saya sangat Ongok Raya, sahabat. Kemudian ada di sini lagi. Ini dia mengkritisi
lembaga MUI ya sahabat, Majelis Ulama Indonesia. Apa kata terhadap MUI? Coba kita dengarkan. Jadi saya melihat bahwa lembaga MUI ini perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya begitu. Fatwa-fatwa MUI agak nyeleneh kata si Ongok Raya ini ya. Lanjut lagi. Yang dia keluarkan gitu. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Tapi dalam hal ini kita hargai pendapat MUI. Tapi kalau kita sudah bisa menghargai pendapatnya MUI, harusnya MUI juga menghargai pendapat kita dong. Fatwa-fatwa MUI agak nyeleneh, tapi dia tidak menyalahkan MUI. Nah, ini pernyataan Ongok Raya, sahabat. Kemudian ditemengi dengan pernyataan kita menghargai pendapat MUI dan MUI harusnya menghargai pendapat kita. Betul-betul ongok pernyataannya ya. Anda kalau menonton fullnya kalimat-kalimat si Ongok Raya ini ada di MDTV ya. Itu ada 18 menit. Saya ambil yang poin-poin penting saja yang menurut saya perlu saya komentari. Sebetulnya semuanya itu perlu saya komentari seharusnya. Ya karena kan nggak mungkin juga ya terlalu panjang. Saya ambil yang inti-intinya saja. Yang pertama tadi katanya masalah toleransi di Al Zaitun itu katanya tidak kebablasan kecuali kalau ada yang beribadah di situ. Sudah kita bantah. Sekarang katanya MUI itu fatwa-fatwanya nyeleneh-nyeleneh. Artinya kan itu salah. Tapi katanya dia tidak menyalahkan MUI. Kita menghargai pendapat MUI katanya. Harusnya MUI harus menghargai pendapat kita. Ini kayak ada kesepakatan gitu, sahabat. Kalau ada pendapat-pendapat yang tidak berkaitan dengan hal ibadah atau agama, mungkin boleh ya, sahabat. Ya, bisa mungkin saling toleransi, saling menghargai. Tapi kan ini masalah agama, masalah beribadah, masalah kepercayaan. Ini yang kemudian dilawan oleh MUI itu. Jangan sampai nanti MUI malah sepakat-sepakat tentang ini. Ya boleh sholatnya itu renggang-renggang. Padahal ajaran Islam itu menyuruh merapatkan saf. Boleh saf perempuan itu di depan saf laki-laki. Padahal ajaran Islam itu saf perempuan itu selalu di belakang. Boleh orang non-Islam beribadah bercampur dengan orang Islam. Padahal di dalam Islam sudah dikatakan tidak ada kompromi dalam hal beribadah. Karena Ongok Raya ini, sahabat. Beda pendapat itu wajar kok. Sekarang saya kasih contoh satu. Ada mazhab Maliki. Kita katakan Imam Malik lah ya. Dia punya murid dulu namanya Imam Syafi'i. Betul dong? Nah, lalu dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, lu harus cari guru yang lebih pintar dari saya. Kan begitu kan? Dia suruh Imam Syafi'i pergi. Gak lama Imam Syafi'i membuat mazhab barunya kan begitu kan? Namanya mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada perbedaan apa enggak? Banyak. Bayangkan, pasti ada perbedaan banyak. Kalau nggak ada perbedaan banyak, harusnya ini berdua gabung nih. Bener kan? Jadi satu mazhab aja, kenapa harus berpisah? Saya membayangi, kalau seandainya Imam Syafi'i ada di kehidupan yang sekarang, dan adanya di Indonesia, pasti Imam Syafi'i akan dituduh sebagai penistaan agama. Summa na'udzubillah. Ini alur berpikir yang sangat sesat menurut saya, sahabat. Analoginya itu mazhab Imam Maliki dengan mazhab Imam Syafi'i ya, sahabat. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i memang berbeda, tapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran wal Hadis. Semua mazhab atau keempat imam itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, semuanya bertujuan mengikuti kebenaran sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu dibandingkan dengan kasus si Panci yang hilang akal sehatnya. Kan Ongok Raya betul itu, sahabat, analoginya. Si Ongok Raya Panci yang hilang itu jelas-jelas menentang Al-Quran wal Hadis. Menentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saf lurus dan rapat, mereka renggangkan. Kalau alasannya masalah COVID, ini kan udah nggak COVID lagi. Sejak Idul Fitri kemarin udah nggak COVID lagi. Laki-laki di depan, perempuan di belakang safnya ini malah dicampur. Dan bahkan ada orang non-Islam yang juga ikut campur beribadah di masjid rumah Allah. Na'udzubillah. Ya, ini pemikiran sesat ya. Mungkin si Pablo Benua ini kemarin cukup benar, sahabat, orangnya. Tapi karena membela yang sesat, jadi sesat juga pikirannya, analoginya, ya, jalan berpikirnya. Saya yakin begitu banyak pengacara-pengacara hebat yang sudah mendampingi Syekh itu jauh lebih jago dari saya dan jauh lebih punya pengalaman gitu. Jadi saya kira cukuplah pengacara yang ada mengawal Syekh untuk mendampingi Syekh dalam kasus hukum tersebut. Tapi kalau memang dibutuhkan, diminta sama Syekh, ya saya pasti harus turun kan. Saya pasti lakukan itu begitu. Yang saya sebut dengan pasang badan adalah begini. Saya ada rencana memang dalam waktu dekat saya akan meminta melakukan satu gerakan begitu, meminta pemerintah untuk mereview
apa atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI. Itu dulu tuh yang pertama yang saya mau lakukan. Mungkin rencana saya seperti itu. Yang kedua, saya sempat tadi menawarkan kepada nggak usah takut kalau masalah rekening ditutup ya. Ya saya siap untuk membiayai operasional pendidikan Al Zaitun sampai rekening kebuka. Gitu. Oke, ini udah ketahuan ya sahabat. Kenapa si Pablo Benua ini pasang badan untuk Panji Gumilang? Ternyata dia mau masukkan proposal. Dia mau jadi pengacaranya si Panji Gumilang. Karena kan dia tahu Panji Gumilang itu banyak duitnya. Sampai 16 triliun sahabat. 16 triliun. Itu melebihi penghasilan asli daerah Indramayu itu ya. Ya, Indramayu aja mungkin PAD-nya nggak sampai segitu tuh sahabat. Oh ternyata ini alasannya. Kenapa nggak dibilang dari awal saja? Saya mau jadi pengacaranya Panji Gumilang gitu kan. Meskipun dipoles tadi dengan kalimat saya akan membantu biaya operasional Al Zaitun kalau rekeningnya diblokir. Ongok, ini pemerintah aja sudah memikirkan itu. Yang diproses itu Panji Gumilangnya. Karena yang syahsyat itu Panji bukan pompesnya. Anak-anak santri-santri itu diselamatkan dan bahkan pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat siap menampung santri-santri itu. Dan negara sudah siap juga untuk menyelamatkan santri itu. Siap bantu biaya operasional Al Zaitun. Menggaji para gurunya aja untuk 1 bulan udah terkencing-kencing nih si Ongok Raya. Kan bullshit kali itu ya sahabat. Udah, katakan saja Anda mau jadi pengacaranya Panji Gumilang. Udah, titik. Oke lah sahabat semuanya, masih banyak ini ya kalimat dia yang perlu ditanggapi. Mungkin di video lain nanti saya akan ulas lagi sahabat. Untuk saat ini kita cukupkan begitu. Sampai jumpa di video Ongok Raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.